Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Surabaya Karimun Jawa bersama dengan BP Jam Sostek Surabaya Darmo, BP Jam Sostek Surabaya Rungkut, dan BP Jam Sostek Tanjung Perak kembali bergotong royong menyalurkan bantuan kepada pekerja dan buruh. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Denny Yusulian dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman kantor Wali Kota Surabaya. Setiap cabang BPJS Ketenagakerjaan se-Surabaya Raya masing-masing memberikan bantuan sembako berupa beras 5 kg sebanyak 2,4 ton. Dengan kata lain, adanya 4 kantor cabang se-Surabaya Raya membuat bantuan beras yang terkumpul mencapai 8,1 ton. Beras tersebut siap dibagikan kepada pekerja atau buruh dan juga masyarakat yang membutuhkan. Gotong royong pemberian bantuan beras ini dikatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga kota Surabaya, juga menjadi momentum memperingati Hari Buruh dan menyambut bulan suci Ramadan. BP Jam Sostek sebagai badan yang berkegiatan melindungi pekerja dari kecelakaan kerja melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun, memiliki kepedulian pada pekerja atau buruh di kota Surabaya. Selain menyalurkan bantuan beras sebanyak 8,1 ton, BP Jam Sostek juga menyerahkan santunan kematian kepada sejumlah ahli waris. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan dirinya bersyukur karena BPJS Ketenagakerjaan sudah memberikan bantuan kepada buruh, juga menyalurkan santunan kepada ahli waris. Eri Cahyadi memastikan bahwa semua jajaran pemerintah kota Surabaya dan jajaran BUMD-nya sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Eri juga mengaku senang karena BPJS Ketenagakerjaan bisa menunjukkan kepeduliannya pada seseorang dengan tindakan cepat dengan menyalurkan santunan secara langsung. Alhamdulillah, pada hari ini kita tadi menyaksikan sambutan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, insya Allah kalau di pemerintah kota pada ini yang terkait dengan selain ASN dan di BUMD kita, Pak, insya Allah semua sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dan saya senang sekali hari ini dari BPJS dan Ketenagakerjaan bisa menunjukkan kalau ternyata sing kesusahannya langsung bisa menerima. Itu yang paling penting. Jangan sampai udah kita bayar, kamu tuh ini. Deputi Direktur BP Jam Sostek Jawa Timur Denny Yusulian menjelaskan, bantuan beras yang diberikan ini menjadi salah satu bentuk kemitraan strategis antara BP Jam Sostek dengan pemerintah kota Surabaya dan juga Serikat Pekerja. Denny juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Wali Kota Surabaya sebab baik ASN maupun non-ASN sudah didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Kita ini dalam rangka memperingati May Day, dan ini pun juga momentumnya jatuh di bulan puasa. Yang perlu kita ketahui bersama, BP Jam Sostek ini kan sekarang wali amanah, jadi badan nirlaba. Jadi uang yang terkumpul itu adalah uangnya pekerja. Oleh karena itu kita kembalikan lagi kepada pekerja, dan momennya pas ada kegiatan May Day nanti 1 Mei dan bulan Ramadan. Untuk non-ASN di kota Surabaya, alhamdulillah 100% sudah terlindungi program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan untuk pekerja di sektor formal, informal, ini yang sedang terus kami prioritaskan untuk bisa terlindungi. Kita memahami kondisi COVID-19 ini berdampak pada struktur ekonomi pasti terganggu. Oleh karena itu pendekatan kita adalah bagaimana memastikan edukasi secara masif berjalan, diterima oleh masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan seperti inilah yang akan membuat awareness masyarakat bahwa kepedulian BP Jam Sostek, kepedulian Pak Wali Kota itu akan menggugah keinginan masyarakat untuk terlindungi dalam program kita. Usai diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, BP Jam Sostek juga langsung tancap gas. Bersamaan dengan penyerahan bantuan beras, Depdir BP Jam Sostek Jatim juga menyerahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Inpres tersebut berisi instruksi Presiden kepada kementerian dan lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan di kementerian dan lembaga serta di wilayah kerja masing-masing kepala daerah. Di lain kesempatan pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat beasiswa kepada ahli waris dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia. Berdasarkan data terakhir, ada sebanyak 2008 anak yang menerima manfaat beasiswa tersebut, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan segera kembali di iBreak usai jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Terutama penting bagi Anda karena sekarang sudah bulan puasa yang notabene mau lebaran, kita harus ikuti instruksi dari pemerintah. Kalau jangan mudik, ya sudah. Kita istirahat di rumah, jangan mudik, jauhi kerumunan supaya kita juga terbebas dari COVID-19. Nah, kalau tadi di segmen pertama, kita sudah lihat bagaimana BPJS Ketenagakerjaan tadi memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Surabaya berupa 8 ton beras. Yang dalam rangka selain sebagai bentuk kepedulian BPJS kepada para buruh, juga sebagai bentuk penghargaan BPJS kepada para buruh nanti karena pada tanggal 1 Mei 2021, kita akan melaksanakan atau memperingati May Day, Hari Buruh. Nah, memang ini juga satu bentuk komitmen BPJS untuk bisa memberikan yang terbaik kepada para pesertanya. Salah satunya adalah para buruh. Nah, kalau kita berbicara masalah BPJS, pemirsa, tentu kita tidak akan lupa pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 yang mana mengatakan terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan, yang itu menjadi satu induk dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini menjadi penting untuk kita bicarakan karena masyarakat, apalagi sekarang nih para pekerja di zaman COVID-19, di masa pandemi sekarang, banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, kira-kira mereka yang terkategorisasi seperti apa sih yang bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan? Syaratnya apa? Caranya bagaimana? Dan harus apa? Nah, kami akan membahasnya di hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir menemani saya di kantor BPJS Cabang Surabaya Karimun Jawa. Ada Pak Indra Iswanto. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi. Ya, Pak Indra Iswanto ini adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa. Betul, Pak Indra? Betul, Mas. Nah, Pak Indra, mungkin boleh dilepas maskernya sebentar, baik. ditunjukkan kepada pemirsa di rumah. Nah, ini Pak Indra sebagai Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa. Baru pindah di Surabaya, Pak Indra, betul ya? Betul. Oke. Pak Indra, kita tetap patuhi protokol kesehatan, ya? Boleh dipakai kembali. Pak Indra, ini meskipun baru tiba di kota Surabaya, bertugas di Surabaya, kira-kira nih Pak, apa yang nanti tantangan saat Pak Indra bertugas di Surabaya dengan kota-kota sebelumnya, Pak Indra? Iya, baik, terima kasih Mas. Saya kira kalau tantangan Surabaya kan sama seperti Jakarta, sudah kota besar juga. Saya kira tantangannya pasti sama. Artinya memang BPJS Ketenagakerjaan memang ada di seluruh Indonesia dan kami memang ditugaskan untuk melindungi semua pekerja di Indonesia terkait dengan jaminan sosial. Jadi menurut saya sih dimanapun kantor BPJS Ketenagakerjaan berada, tantangan dan fungsi kami tetap sama. Oke, tantangan pasti dimanapun ada, tapi bagaimana memastikan bahwa setiap insan di BPJS TK atau Ketenagakerjaan bisa bekerja maksimal melayani masyarakat. Betul. Oke, Pak Indra, kita berbicara masalah salah satu manfaat yang juga ternyata kalau di belakang ini kita lihat baru ada 4. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, kematian, pensiun. Nah, ternyata juga ada satu jaminan baru, yakni jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Betul. Nah, ini artinya apakah memang ini menyesuaikan dengan situasi COVID-19 yang memang banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya, atau bagaimana, Pak Indra? Baik, terkait apa yang disampaikan Mas Oki tadi, bahwa memang di tahun 2021, selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dirilis oleh pemerintah, di dalamnya salah satu ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, yaitu tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Memang jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang dirilis tahun 2021 menjawab tantangan dunia kerja bahwa apalagi di masa pandemi sekarang yang banyak PHK. Betul.
BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan oleh pemerintah untuk menjalankan salah satu fungsinya, yaitu memberikan pelayanan jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti yang disampaikan tadi, baru ada 4 yang terlihat di depan, betul, ya. betul. Nah, ada satu lagi yang menjadi tanggung jawab kami untuk melayani peserta, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Iya. Oke, nah ini kalau sebelumnya ada 4 jaminan atau manfaat yang dirasakan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan, tambah satu lagi. Ya. Artinya tugasnya akan semakin berat atau bagaimana, Pak Indra? Kawan-kawan di BPJS TK ini. Ya, saya kira setiap pekerjaan itu harus kita jalani dengan senang hati. Apalagi kami melayani pekerja yang saat ini membutuhkan kami. Artinya seberat apapun itu memang menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Jadi menambah satu program kerja lagi, ya saya rasa itu adalah suatu hal yang memang harus kami kerjakan. Oke, tetap memberikan yang terbaik kepada Memberikan yang masyarakat. terbaik untuk masyarakat Baik. pekerja. Berbicara masalah jaminan kehilangan pekerjaan, Pak Indra, Iya. artinya apakah ini memang sebuah jaminan yang bisa didapatkan oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika mereka di PHK langsung saat itu juga mereka bisa rasakan manfaatnya, atau seperti apa, Pak Indra? Betul. Baik, terima kasih Mas Oki. Jaminan kehilangan pekerjaan adalah satu program yang diberikan kepada pekerja apabila mereka mengalami PHK. Jadi ketika mereka mengalami PHK, seketika itu juga mereka akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan tersebut. Oke. Caranya pasti tadi nanti kami akan sampaikan bahwa ketika mereka mengalami PHK, mereka harus melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat yang akan mengirimkan data kepada kami, kemudian mereka akan mendapatkan santunan tersebut. Oke, Iya. baik. Jadi seketika saat mereka di PHK, Betul. mereka bisa langsung merasakan manfaatnya. Betul, mereka Oke. melapor kepada Dinas Ketenagakerjaan, daftarnya, nah nanti akan diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat. Oke, manfaat yang dirasakan oleh para peserta ini manfaat yang seperti apa, Pak Indra? Baik, dalam dalam peraturan pemerintah terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan tersebut, ada 3 manfaat yang diamanahkan kepada kami. Pertama, mereka akan mendapatkan pelatihan, yang jelas pelatihan untuk apabila mereka PHK, mendapatkan pelatihan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Baik itu pelatihan untuk menjadi seorang montir, pelatihan untuk jual beli barang atau segala macamnya. Nah, untuk wirausaha intinya. Nah, yang kedua adalah mereka berhak untuk mendapatkan informasi pekerjaan. Informasi pekerjaan yang akan mereka manfaatkan untuk mereka mencari pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah manfaat uang tunai. Oke. Ya, uang tunai inilah yang memang sangat diperlukan di saat mereka kehilangan pekerjaan. Oke, Jadi ada baik. ada 3 manfaat tersebut yang mereka akan dapatkan. Oke, baik. Jadi ini sesuatu hal yang pasti sangat dicari-cari oleh para Betul. pekerja yang memang di saat pandemi COVID-19 ini mereka harus terpaksa merasakan pahitnya pekerjaan di PHK atau menjadi yang dikurangi, sehingga jika Anda terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa merasakan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, mulai dari mendapatkan pelatihan hingga mendapatkan bantuan uang tunai untuk bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, setelah ini saya akan tanyakan kepada Pak Indra seperti apa. Kalau tadi manfaatnya sudah jelas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata tempat kita bekerja, perusahaan ini tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS? Nah, apakah kita masih tetap bisa merasakan manfaat itu atau tidak? Jangan kemana-mana, iBreak akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya pun masih ditemani oleh Pak Indra Iswanto, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimun Jawa. Berbicara masalah manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, lalu juga program beasiswa sebagai salah satu manfaat kepesertaan BPJS, dan juga nanti kita akan bahas soal Inpres atau Instruksi Presiden. Saya langsung ke Pak Indra terlebih dahulu. Kita tadi tertunda, Pak Indra. Bagaimana ceritanya jika sebuah perusahaan ini tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan? Apakah nanti ketika saya kehilangan pekerjaan, katakanlah saya daftar pribadi, saya bisa langsung merasakan manfaatnya, atau bagaimana, Pak Indra? Ya, makasih. Jadi kalau perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan kehilangan pekerjaan, sama dengan juga tidak mendaftarkan dengan program-program jaminan sosial yang lain, Oke. maka
kewajibannya itu kembali kepada pengusaha. Jadi pengusaha yang tidak mengikut sertakan pekerjanya kepada program BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi sesuatu risiko pekerjaan, ya kewajibannya dikembalikan kepada pengusaha. Pengusaha yang harus membayarkan jaminan-jaminan yang dikeluarkan, baik itu jaminan hari tua, kalau ada kecelakaan kerja ya kecelakaan kerja, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan, itu pengusaha yang harus membayarkannya. Oke. Nah, itulah ruginya kalau tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kalau katakanlah saya melihat dari dimensi si pemilik pekerjaan atau si pemilik perusahaan, Pak Indra. Iya. Ketika manfaatnya bertambah, iurannya bertambah, beban saya juga bertambah. Gimana dong Pak Indra? Nah, ini serunya ini. Artinya dengan tambahan satu program jaminan kehilangan pekerjaan, tidak ada Rp1 pun tambahan iurannya. Oh ya? Iya. Oke. Iya. Bagaimana bisa Pak Indra? Nah, kita masuk ke syarat-syarat untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, apabila perusahaan yang berskala besar dan menengah itu wajib mengikuti 4 program BPJS Ketenagakerjaan seperti yang ada di depan. Betul. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan full juga jaminan pensiun. Betul. Dengan 4 program ini, otomatis perusahaan dan pekerja mendapatkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Begitu. Jadi tidak ada tambahan iuran lagi. Kalau sudah ikut 4 program, ya otomatis menjadi peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Kalau masih 3 program, berarti diharuskan untuk ikut program keempat, yaitu jaminan pensiun. Baik, jadi dengan adanya kepesertaan 4 jaminan ini, bertambah satu lagi fiturnya, walaupun Betul. dengan iuran yang sama besarannya. Sama juga kalau perusahaan yang kecil dan mikro, mereka harus ikut 3 program. Yang tadinya baru 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, berarti harus menambahkan program jaminan hari tua. Ikut 1 program lagi, tapi dapat 2. Jadi begitu besarnya manfaat yang didapatkan dengan biaya yang seminim mungkin. Oke, nah jadi kalau tadi ceritanya ketika kita mendaftarkan diri dengan 4 jaminan ini, kita dapat 1 bonus lagi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan maksud saya. Nah ternyata berbicara masalah manfaat, BPJS juga tahun ini ada manfaat yang lebih lagi, di mana bagi para peserta BPJS, anaknya bisa mendapatkan beasiswa, bahkan maksimal hingga Rp174 juta. Betul demikian Pak Indra? Itu gimana ceritanya Pak? Kok para peserta BPJS bisa dapat manfaat, anak-anaknya dapat beasiswa? Betul. Nah, ini sebenarnya bagian dari jaminan yang kita bayarkan apabila tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun meninggal dunia karena sakit. Di dalam hak yang didapatkan itu adalah salah satunya beasiswa. Nah, kemarin sempat tertunda karena peraturan menterinya belum keluar. Sekarang sudah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, alhamdulillah. Kami sudah bisa membayarkan jaminan manfaat beasiswa karena tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja maupun yang sakit. Alhamdulillah sudah keluar. Kami secara simultan di seluruh Indonesia akan mulai membayarkan di hari ini, tanggal sekarang 21 bulan 4 tahun 2021, begitu. Oke, baik. Jadi karena peraturan pemerintahnya juga baru ada, itu kenapa kemarin sempat terhambat, namun sekarang sudah bisa cair, Pak Indra ya. Oke, nah terkait dengan manfaat ini, lagi-lagi Pak Indra, apakah harus ada syarat tertentu supaya saya ataupun para peserta lain yang harus kehilangan pekerjaan karena meninggal atau lain sebagainya, baru bisa merasakan manfaat beasiswa kepada anaknya? Apakah ada syarat tertentu atau seperti apa, Pak Indra? Baik. Kalau untuk mendapatkan santunan beasiswa, berarti tenaga kerja mengikuti 3 program ini tadi ya. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Apabila tenaga kerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja, berarti otomatis menjadi apabila meninggal dunia mendapat ahli warisnya yang mempunyai anak dari TK, SD, SMP, dan SMA kemudian kuliah, itu mendapatkan santunan beasiswa. Seketika. Nah, apabila tenaga kerja meninggal karena sakit, minimal menjadi peserta 3 tahun, yang ahli waris akan mendapatkan santunan beasiswanya. Oke, baik. Jadi
untuk pemirsa di rumah yang memang sudah terdaftar sebagai kepesertaan anggota BPJS Ketenagakerjaan, Anda juga tidak perlu khawatir apabila nanti terjadi resiko-resiko yang bisa saja Anda temui saat bekerja, karena nanti sang ahli waris atau sang anak juga sudah mendapatkan santunan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan, bahkan nilai maksimalnya sampai 174 juta rupiah. Betul. Pak Indra, yang juga tidak kalah menarik kalau kita berbincangan masalah BPJS Ketenagakerjaan adalah terakhir terkait dengan instruksi Presiden. Betul. Nomor 2 tahun 2021. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi sesuatu hal yang harus dilaksanakan segera oleh BPJS Ketenagakerjaan, dioptimalisasi ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Nah, lagi-lagi Pak Indra, apakah ini tidak semakin menambah beban pekerjaan teman-teman di BPJS TK? Baik, Mas Oki. Justru dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2021 ini menambahkan semangat kami yang semakin besar. Artinya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 jelas mengamanatkan, Presiden mengamanatkan kepada 19 kementerian dan 2 lembaga, 1 kejaksaan tinggi dan juga gubernur, bupati, wali kota yang berada di jajarannya untuk bisa melakukan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah dan kementeriannya masing-masing. Justru ini menambah peluru bagi kami untuk semakin bisa melindungi pekerja di seluruh Indonesia, semakin untuk meningkatkan perlindungan kami kepada pekerja di seluruh Indonesia. Ini kabar gembira bagi pekerja di Indonesia, sehingga kami bisa optimal untuk bisa melindungi pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Nah, komitmen atau bentuk effort yang seperti apa Pak Indra yang akan dilakukan kawan-kawan khususnya di BPJS Surabaya Karimun Jawa untuk mengoptimalisasi Impres tadi Pak Indra, khususnya di wilayah Surabaya maupun Jawa Timur? Baik, Mas Oki. Komitmen kami terkait dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2021 adalah kami harus merapat, kami harus melaporkan kepada gubernur, kepada wali kota, kepada Kejaksaan Agung untuk saling bekerja sama. Artinya instruksi Presiden ini jelas kepada jajarannya, yaitu gubernur, wali kota, kemudian bupati, kejaksaan tinggi dan negeri di wilayah masing-masing. Kami BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk melakukan pendekatan dan juga kolaborasi bersama-sama untuk menjalankan Impres tersebut. Karena Impres kan tidak bisa berjalan langsung ya Mas, betul. Kami harus bisa melakukan teknis di lapangannya untuk ini bisa dilakukan optimalisasi pelaksanaannya di lapangan. Oke, baik. Terakhir Pak Indra, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, baik bagi para pekerja maupun para pemilik perusahaan terkait dengan segala macam program yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan ataupun bagi kepala daerah terkait Impres nomor 2 tahun 2021? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pemirsa. Terkait dengan Impres nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, kami menghimbau dan kami menghimbau kepada kepala daerah dan pemerintahan untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk kita bersama-sama melindungi pekerja, untuk mensejahterakan pekerja sehingga dengan sejahteranya pekerja, maju kotanya, sehingga kita bisa mengentaskan hal-hal tentang risiko-risiko sosial di masyarakat. Kepada peserta perusahaan maupun pemilik badan usaha, kami BPJS Ketenagakerjaan menghimbau dan menyarankan agar mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena ini adalah kewajiban bagi pengusaha dan juga adalah hak bagi pekerja untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko sosial ketika menjalankan pekerjaannya. Ya, betul. Gitu. Jadi para pemirsa di rumah, khususnya bagi para pekerja nih, pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bisa merasakan 4 manfaat di belakang saya. Betul. Termasuk bonusnya adalah manfaat jaminan kehilangan pekerjaan dan juga beasiswa bagi ahli waris ketika Anda mendapati resiko-resiko dalam pekerjaan seperti kematian dan lain sebagainya. Dan untuk para pengusaha, pastikan lindungi pekerja Anda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu penting sekali. Betul. Terima kasih Pak Indra sudah berbincang-bincang bersama kami di iBreak edisi hari ini, dan saya Oker Sandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tapi ingat, pastikan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan juga mengurangi mobilitas. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.